seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Salam selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pagi yang indah ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat di rumah Tuhan yang kudus ini untuk bersama berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Mari pada kesempatan yang indah ini kami mengundang untuk anak-anak kecil untuk maju ke depan. Kita akan memulai kelas asuhan anak. Happy Ayaya. Ayo Mari anak-anak, semua. silakan maju ke depan.
Anak-anak yang 0 sampai kelas 3 SD ya, kalau ada. Dari 0 sampai kelas 3 SD silakan maju ke depan untuk nanti masuk ke kelas. Ya, kita akan berdoa dulu. Ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Di surga nanti, surga yang pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Ayo anak-anak, dilipat tangannya, tutup mata. Pak Pendeta akan berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, ini adalah biji mata Allah yang Tuhan akan memberkati mereka untuk mempersiapkan diri menjadi generasi yang berkenan untuk kemuliaan Bapa. Kami bersyukur karena kedua orang tua telah dengan sungguh-sungguh membawa anak ini ke dalam Tuhan. Agar anak-anak ini boleh belajar kebenaran firman Tuhan, belajar memuji, meninggikan nama Yesus di kelas mereka. Dan nantinya anak-anak ini akan terbiasa mempermuliakan Tuhan. Kami memberkati anak-anak dan para guru yang mengajarnya dalam nama Yesus. Berkat-Mu tercurah atas mereka. Haleluya. Amin. Ayo silakan masuk di kelas. Ya ya ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin di surga nanti. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Mari Bapak Ibu semua saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian, ku hidup bagimu. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya, haleluya. Menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup. Amin Tuhan. Dan pengharapan. Haleluya. Perlu anugerah-Mu Tuhan, perlu anugerah-Mu.
ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Yang menyelamatkanku. Amin Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan Tuhan. Dan pengharapan. Perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Amin. Tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah Bapa, seperti pujian ini, biarlah kami hidup bagimu Tuhan. Ajarkan kami menjadi murid-Mu yang baik, yang setia di dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur karena pagi yang indah ini Tuhan, kami dalam keadaan baik. Ucap syukur Bapa, Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini dalam pimpinan-Mu, dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Engkau menolong kami, memberkati kami, sehingga pada hari yang indah ini Tuhan, kami ingin berbakti kepadamu. Berkati Tuhan setiap hati yang hadir di tempat ini, maupun yang menyaksikan melalui live streaming. Tuhan berkati Bapa, supaya kami dapat mempersembahkan hati kami, pikiran kami, untuk kemuliaan Tuhan melalui ibadah kami pagi ini. Kami berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik WL Singing, pemain musik, anak-Mu petugas multimedia, dan anak-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi dengan sungguh-sungguh, supaya pelayanan kami pada saat ini dilayakkan oleh Tuhan, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja, dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami menyerahkan Bapa, ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pada kesempatan yang indah ini kita akan menyaksikan sebuah pujian istimewa yang akan dipersembahkan oleh Bapak Roland Nababan. Kami persilakan.
Cik. Shalom Bapak Ibu Jemaat Baptis. Perkenalkan saya Rolin Nababan. Saya jemaat baru di Gereja Baptis. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Emmanuel dan seluruh Bapak Ibu yang ikut kebaktian di pagi hari ini. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu rohani untuk Bapak dan Ibu sebagai tanda perkenalan kita juga. Terima kasih untuk diterimanya kami di Gereja Baptis Palembang.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Engkau Yesus, siapkan hati kita dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Merenungkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Inilah kerinduan hati kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu yang kami segera dengar, kami semuanya akan bertumbuh dan biarlah apa yang kami kerjakan hanya demi hormat dan kemuliaan-Mu. Urapi hamba-Mu dan setiap kami, siapkan hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, Shalom. Dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji nama Tuhan, saya bersyukur, saya Pendeta Krishna Wahyu Surya, dapat bersama-sama dengan Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang. Tentu pertama-tama saya patut bersyukur dan juga berterima kasih untuk Gembala Sidang maupun jemaat yang mengundang saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Meskipun ini juga merupakan rangkaian bagi saya karena kemarin menolong dan memimpin di dalam retreat pemuda yang luar biasa bersama dengan kaum muda, pembina, gembala sidang dan semua yang terlibat, sungguh sangat diberkati. Ini suatu keistimewaan untuk saya dan kehormatan untuk saya. Berdiri di tempat ini juga merupakan suatu memori ya, atau boleh dikatakan bernostalgia. Di sini jugalah saya dan istri diberkati dalam pernikahan ya. Jadi bersyukur sekarang sudah sudah berbuah ya, membuahkan hasil. Karena kalau melihat ke belakang begitu kami
diberkati pernikahan, tidak lama kemudian Tuhan mengutus kami sekeluarga, saat itu masih belum punya anak ya, untuk menjadi utusan Injil atau misionaris di Singapura, dan selama 8 tahun menjadi utusan Injil Gabungan Gereja Baptis Indonesia di sana. Lalu 5 tahun yang lalu kembali pelayanan di Indonesia di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, Bandar Lampung sampai saat ini. Sebagian yang besar yang tahu Lampung sudah tidak jauh lagi. Dulu pernah 10 jam kalau driving, sekarang 3-4 jam. Jadi kapan saja Bapak Ibu Saudara ke Lampung silahkan mampir. Paling tidak di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Itu mudah dicari, gerejanya mungkin sulit dicari, tapi cari aja Rumah Sakit Immanuel, itu pasti lebih mudah. Lalu gereja ada di sampingnya. Puji nama Tuhan, saya juga menantikan lagunya Pak Rolin ya, karena dari kemarin saya sudah diberitahu besok ada pujian istimewa, berarti pasti sudah disiapin, pasti akan menyiapkan hati kita sebenarnya, tapi pasti juga akan berdampak dalam kehidupan kita, apalagi kita akan belajar mengenai murid yang mengikuti dia berkaitan dengan kita bertumbuh atau berbuah ya di dalam dia, Yesus Kristus. Berbuah dalam Kristus. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai 8. Kita akan memperhatikan bagian demi bagian di sana. Segera kita akan berbicara atau belajar mengenai pokok anggur. Suatu pohon yang menghasilkan buah yang sering diungkapkan, dan mungkin salah satu buah yang paling sering dituliskan di dalam Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Lama sebenarnya. Jika berbicara tentang pohon anggur, bagi kita mungkin ya hanya membayangkan buahnya ya, tetapi ketika audiens pertama ketika mendengar perkataan Yesus tentang firman yang kebanyakannya adalah pastinya orang Yahudi, mereka dapat langsung memahami. Sebagai bangsa umat pilihan Allah, dalam kitab Yesaya mereka disebut pohon anggur Allah. Dari sejak nenek moyangnya mereka memahami bahwa mereka adalah kebun anggur Allah, pohon anggur Allah. Tetapi sebenarnya ini juga suatu teguran yang kuat yang disampaikan oleh Yesus mengenai pokok anggur. Kalau kamu nggak berbuah, kamu akan dipotong. Sebenarnya kalau saya sebagai orang Israel mendengar ini, pasti ada merasa tersinggung juga ya. Kami ini pokok anggur, kok harus dipangkas, kok harus dipotong dan lain sebagainya. Pasti ada beberapa audiens yang baper ya, terbawa perasaannya bahwa kita ini umat Allah, kita ini kebun anggur Allah, kenapa harus mengalami tindakan-tindakan yang sedemikian? Nah, sebagai perkenalan bahwa memang kebun anggur Allah adalah umat Israel. Kalau Yesus langsung ngomong tentang kebun anggur, itu harusnya menjadi introspeksi bagi mereka. Namun secara fisik kebun anggur memang di Israel tidak serta-merta ketika mereka bertumbuh tahun pertama langsung berbuah, langsung dipanen, enggak ya. Tahun pertama mereka akan dibersihkan. Tahun kedua demikian juga, walaupun ada buahnya tetap mereka akan dibersihkan. Baru tahun ketiga akan dipanen, mengingat supaya tangkai yang akan menahan buah anggur yang begitu besar kuat, cukup kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus saat ini mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Pasal 15 ayat yang pertama. Bapakulah pengusahanya. Siapakah yang mengusahakan? Siapakah tukang atau ahli kebun itu? Siapakah yang menata layani ya, atau siapakah yang mengelola kebun anggur? Tidak lain disebutkan Bapa, Allah sendiri. Dia paling mengenal umat itu dari sejak semula, dari sejak nenek moyang sampai saat Yesus berkata, dia paling tahu siapakah kebun anggur itu sendiri, siapakah umat Allah itu sendiri, siapakah Israel. Karena itu, tindakan-tindakan yang dilakukan selanjutnya, khususnya ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh si pengusaha anggur, yakni Allah Bapa, sudah pasti. Hanya ada 2 tindakan di sana. Yang pertama, dipotongnya ya. Kemudian dibersihkannya. Ada 2 tindakan, dipotong atau dilaksanakan pemotongan, dan yang kedua atau yang lain, tindakan yang lain adalah dilaksanakan pembersihan. Ayat 6 mengokohkan bagian ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar.
Ada pemotongan, bahkan dikumpulkan untuk yang dipotong, kemudian dicampakkan ke dalam api. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang terkasih, jelas sekali. Sekali lagi, dua tindakan yang dilakukan oleh pengusaha, pengelola, penata layan atau ahli kebun, yakni Allah paling paham orang Israel, umat Allah seperti apa, mana yang dipotong dan mana yang dibersihkan, beliaulah, ya Allah Bapa lah yang paling memahami. Bukan umat Israel. Allah akan paling tahu, Allah Bapa paling tahu bahwa ini harus dipotong. Ada bagian-bagian dalam anggur itu memang yang harus dipotong. Yang punya atau mengusahakan atau menanam di rumah, di kebun Anda, mungkin ada yang mengusahakan tanaman sulur-suluran seperti anggur juga ya, nggak mungkin nggak dilakukan pemotongan. Pasti semua pohon yang saya baca, semua pohon yang bersulur atau yang bercabang mesti dipotong untuk menghasilkan buah yang terbaik. Karena itu Allah Bapa juga tahu mana yang harus dipotong, mana yang tidak. Biasanya ada ranting-ranting atau sulur yang memang harus dibersihkan. Kalau enggak justru akan menghambat yang sehat untuk bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka Allah Bapa yang paling tahu mana yang harus dipotong dan mana yang harus dibersihkan. Tetapi Yesus berkata dalam ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bagi murid, kepada murid, Yesus berkata, ini Yesus sedang berkata kepada murid ya, bahwa kamu sudah bersih. Bagaimana? Bersih oleh firman. Jadi dibersihkan oleh firman. Paling tidak kita paham sekarang, ada Allah Bapa, pengusaha anggur atau ahli tanaman anggur itu, ahli kebun anggur. Ada Yesus di sini yang nanti kita pahami sebagai pokok anggur, tetapi murid-murid sebagai ranting dikatakan engkau sudah dibersihkan. Kalau logikanya bagaimana ini? Kalau engkau sudah dibersihkan, berarti kan tadi cuma ada dua tindakan ya. Yang perlu dipotong, dibuang, dan yang perlu dibersihkan supaya lebih berbuah lagi. Kalau sekarang kita murid disebut sebagai apa? Sudah dibersihkan, berarti kan bukan dipotong kita ini ya. Kan hanya dua tindakan tadi ya. Kalau murid-murid sudah dibersihkan oleh firman, ini berarti apa maksudnya? Bukan bagian yang dipotong, tetapi bagian yang dibersihkan untuk berbuah. Nanti kita pahami lebih jauh di sana, bahwa Allah Bapa mengharapkan apa yang dilakukannya dengan pemotongan itu, memisahkan kita, bahwa kita adalah yang sudah dibersihkan oleh firman Yesus. Maknanya apa? Maknanya adalah kamu pasti berbuah, karena sudah dibersihkan. Kamu bukan bagian yang pertama dipotong, kamu adalah yang dibersihkan itu. Kalau sudah dibersihkan, ya normalnya, naturalnya, semestinya berbuah. Jadi saya rasa bagian pertama ayat 1, 2, dan 3 ini menolong kita memahami bahwa ketika dibersihkan, supaya berbuah. Sekali lagi, ketika dibersihkan, supaya berbuah. Nggak usah mikirkan yang dipotong, Allah yang paling tahu, Allah Bapa yang paling tahu mana yang harus dipotong. Tetapi kamu, ya, murid-murid disebutkan oleh Yesus, kamu murid-murid, kamu dibersihkan, bukan dipotong, kamu dibersihkan. Karena itu kamu apa? Sudah takdirmu untuk berbuah. Sudah takdirnya murid Tuhan yang sudah dibersihkan oleh firman itu berbuah. Kalau enggak berbuah, ada yang enggak normal, nanti kita perhatikan di sana. Karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita terapkan pada bagian yang pertama ini, tidak lain adalah bahwa ketika Allah mengharapkan Anda berbuah, ketika si pengusaha anggur itu, pengelola itu mengharapkan kita semuanya berbuah, ia tahu mana yang akan berbuah, mana yang tidak berbuah, sehingga yang pertama dilakukan pemotongan, tetapi untuk yang akan berbuah dilakukan pembersihan. Nah, jelas sekali kita telah dibersihkan oleh firman-Nya. Bukankah 2 Timotius pasal 3 ayat 16 firman Tuhan jelas sekali. Ya, mengajar, ia menunjukkan kesalahan, ia memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan mendidik kita dalam kebenaran. Bukankah semuanya itu yang membuat kita mungkin untuk berbuah? Jika kita dibersihkan oleh firman-Nya, kita mungkin untuk diajar, kita mungkin untuk ditunjukkan kesalahan dan kemudian diperbaiki. Tetapi juga mendidik kita dalam kebenaran, itu memungkinkan kita untuk berbuah. Masalahnya, sudahkah Anda berbuah? Sudahkah murid-murid Gereja Baptis Indonesia Palembang berbuah? Sudahkah Anda dan saya berbuah? Lah, maksudnya takdirnya tadi kan berbuah. Setiap Anda sudah mendengar firman dibersihkan.
Apakah Anda bisa coba untuk cek apakah saya sudah berbuah? Setiap kita perlu bertanya seperti itu. Nggak perlu berpikir yang lain karena pasti berbuah. Sudah ditakdirkan untuk berbuah. Firman itu yang setiap kali Anda dengar itu membersihkan Anda, memungkinkan Anda untuk berbuah. Sekali lagi, sudahkah Anda berbuah? Sudah Pak, puji Tuhan. Pertanyaan selanjutnya kalau begitu, kalau memang sudah berbuah, buah macam apa? Buah seperti apa yang Anda hasilkan? Buah seperti apa yang saya hasilkan? Buah anggur atau pokok anggur di sini ya, pokok anggur jelas sekali dia berbuah, diharapkan berbuah anggur banyak. Pokok anggur menghasilkan buah anggur yang begitu melimpah. Bagaimana dengan Anda? Ini pertanyaan yang sering saya sampaikan mengenai buah. Pokok anggur menghasilkan buah anggur. Cari pohon yang lain. Pohon pisang menghasilkan anggur? Enggak kan? Menghasilkan buah pisang. Guru sekolah minggu menghasilkan? Guru sekolah minggu menghasilkan? Pohon anggur menghasilkan buah anggur, benar. Pohon pisang menghasilkan buah pisang. Enggak mungkin toh pohon pisang menghasilkan buah anggur, enggak konsisten toh. Guru sekolah minggu menghasilkan? Kalau mau konsisten ya guru sekolah minggu berikutnya. Murid, buah yang luar biasa, tapi mungkin akan menjadi matang dan kemudian berbuah dan dapat dinikmati ketika dia bisa menjadi guru selanjutnya. Yang bagaimana dengan pendeta? Pendeta menghasilkan? Pendeta kalau mau konsisten. Dalam arti pasti yakin dan percaya setiap gembala sidang dalam pelayanannya merindukan buah-buah seperti itu. Ada anak-anak Tuhan yang dibimbingnya untuk menjadi gembala sidang maupun pendeta atau pelayan Tuhan. Tetapi kalau tidak konsisten, mungkin kita berpikir ada yang salah di sana ya. Berbuah? Ya, kami berbuah. Buah macam apa? Apakah guru sekolah minggu menghasilkan guru sekolah minggu berikutnya? Dalam buku Gereja Organik, Bapak Nilkul menuliskan bahwa semestinya bukan hanya menghasilkan buah berikutnya. Pohon anggur sebagai gambaran akan menghasilkan, bukan buah anggur maksudnya, pohon anggur akan menghasilkan pohon anggur berikutnya. Pohon menghasilkan pohon, karena dari biji yang keluar dari pohon dari buah itu dia akan bertumbuh menjadi pohon juga. Lebih tegas lagi rupanya Bapak Nilkul. Pohon anggur akan menghasilkan pohon berikutnya, bukan sekedar buah anggur. Karena bijinya akan tumbuh, mati dulu, kemudian bertumbuh dan menghasilkan pohon-pohon anggur selanjutnya. Nah, jadi mari kita akan melihat bahwa tujuan dari Allah membersihkan tidak lain adalah membuat dan memungkinkan Anda berbuah. Tapi berbuah macam apa? Ya, sekali lagi, mari hasilkanlah buah yang sesuai. Yang sesuai ya. Jangan aku pohon anggur menghasilkan pisang. Ya, selain tidak konsisten, tidak tegas kalau kayak gitu ya. Kalau Anda buah anggur, kalau Anda pohon anggur, hasilkan buah anggur. Anda pendeta, hasilkan pendeta. Anda guru sekolah minggu, hasilkan guru sekolah minggu. Anda pemain musik, pemain drum, pemain keyboard, hasilkan seperti itu juga. Maka akan kelihatan buahmu yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin Pak? Kan firman Tuhan yang menolong kita ya. Tadi disebutkan firman Tuhan yang memungkinkan kita untuk semuanya itu. Dibersihkan supaya berbuah, tetapi juga kalau dibersihkan tetapi enggak tinggal, mungkin tidak mungkin ya. Tinggal dalam Kristus, itu bagian yang kedua. Tinggal dalam Kristus supaya berbuah di ayat 4 sampai dengan yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ranting yang berdiri sendiri tidak dapat berbuah. Ranting yang terlepas dari pokoknya, dari sumbernya, tidak akan berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali kita diminta untuk tinggal di dalam Dia. Di dalam ayat 5, akulah pokok anggur, di dalam Dia, Yesus Kristus. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, di luar Yesus, murid Yesus tidak dapat apa-apa, apalagi berbuah. Dia nggak akan bisa melakukan apa-apa.
dan dia tidak akan berbuah. Jadi ranting, yaitu murid disebutkan, karena di situ dan kamulah ranting-rantingnya. Kita murid-murid Yesus adalah ranting-rantingnya. Di luar dia kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Tetapi kita dipinta supaya ayat 5, tinggallah di dalam aku. Tinggallah dalam dia dan hasilkanlah buah. Tanpa dia kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus pun menegaskan dalam kehidupannya, di luar Kristus ini dia nggak bisa apa-apa. Filipi 4 ayat 13, tanpa itu dia tidak memiliki kekuatan tanpa Yesus. Dalam 2 Korintus pasal 3 pun demikian. Intinya kita diminta untuk nempel terus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal dalam bahasa Inggrisnya abide, yang artinya menerima, bertindak, tunduk sesuai dengan. Jadi kalau diminta tinggal di dalam dia, artinya menerima dia, bertindak bersama dia, di dalam dia, tunduk kepada dia, Yesus Kristus. Dengan demikian kita dapat memahami secara natural kalau seseorang percaya Yesus, nempel dengan dia, digambarkan dengan beberapa hal, khususnya dalam Galatia pasal 3 ayat 27, bahwa tindakan yang normal adalah kalau orang sudah lengket dengan Yesus, ketaatan pertama ditunjukkan dengan baptisan. Digabungkan, ya, ditempelkan. Tindakan pertama dari normalnya orang percaya Yesus adalah dibaptiskan. Kemudian yang selanjutnya, saya tidak membahas tentang baptisan ya, tetapi saya kembali kepada Yohanes 15, kita diminta, ayo mari tinggal di dalam kasih-Nya. Ayat 9 sampai 10, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggallah di dalam kasih-Nya. Rupanya penjelasan mengenai pokok anggur ini tidak berhenti di pasal 15 ayat 8. Rupanya ayat 9 dan selanjutnya itu lebih menjelaskan. Jadi saya rasa perkataan Yesus perkataan yang tidak sulit untuk kita pahami. Selanjutnya ia memberikan penjelasan lebih lanjut ya di dalam ayat-ayat berikutnya. Karena itu ketika kita diminta untuk tinggal di dalam Dia, menghasilkan buah banyak, artinya bahwa kita adalah orang yang diperintahkan, ya. Tinggallah di dalam kasih-Ku, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Ayat 10, kalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Ayat 10, saya mau fokus di sana. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Mu. Kita kan tadi diminta tinggal ya, kamu tinggal di dalam-Ku. Ditunjukkan dengan apa? Kamu menurut perintah-Ku. Kalau kamu tinggal di dalam aku, pasti kamu nurut perintah-Ku. Perintah Yesus. Nah, perintahnya apa Pak? Itu di dalam ayat selanjutnya jelas sekali. Dalam ayat selanjutnya, bahkan di dalam ayat pasal 14 ayat 15 pun dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Jelas sekali, inilah perintah-Ku, ayat 12. Ya, jadi sekali lagi supaya kita lebih paham bahwa kita diminta untuk tinggal. Karena kalau tidak tinggal dalam Yesus nggak akan berbuah. Baik Pak, kami tinggal di dalam kasih Yesus. Pasti akan ditunjukkan dengan apa? Menuruti segala perintahnya. Nah, perintah Yesus apa Pak? Ayat 12. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, sekarang sudah lebih jelas urutannya. Diminta tinggal supaya berbuah, menghasilkan buah-buah. Ditunjukkan dengan cara apa? Melakukan atau menaati perintahnya. Nah, perintah Yesus apa Pak? Perintah Yesus apa? Ayat 12. Supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi. Adakah kita sudah tinggal di dalam Dia? Saya percaya setiap orang yang sudah percaya Yesus di tempat ini dan telah kemudian dibaptiskan, bergabung, menunjukkan kita bukan hanya nempel pada Yesus, tetapi juga nempel pada berhubungan dengan ranting-ranting yang lain. Tapi mari kita ikuti perintahnya bahwa kalau kamu tinggal di dalam aku, pasti banget kamu akan melakukan segala perintahku. Dan perintahnya enggak lain adalah saling mengasihi. Ranting satu dengan ranting yang lain akan hidup berdampingan dengan sejahteranya, lalu saling berbuah. Gambaran di depan tadi dalam slide yang pertama, itu begitu lebatnya buahnya.
yang menunjukkan satu dengan yang lain semua ranting sehat semua. Berdampingan semuanya menghasilkan buah, dipandang enak, ya, dipandang baik, pasti menimbulkan selera yang baik. Orang yang lain di luar sana akan dapat melihat Gereja Baptis Indonesia Palembang, dilihat baik, dirasa enak, ya. Itulah berarti tanda Anda sudah tinggal di dalam Dia dengan menuruti perintahnya, yaitu apa? Saling mengasihi, ranting satu dengan yang lain, saling sehat, saling connect kepada pokok anggur. Bagian yang terakhir, bagian yang ketiga menolong kita bahwa dibersihkan, sudah berbuah, tinggal di dalam Yesus, pasti berbuah, maka buah yang kita hasilkan nanti itu adalah demi hormat dan kemuliaan Bapa saja. All for the glory of God. Segala sesuatu yang kita lakukan nanti kelak ketika kita berbuah, maka kita memuliakan Bapa di surga. Ayat 7-8, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu menjadi murid-muridku. Wah, luar biasa. Kita rindu memuliakan nama Tuhan. Dalam retreat pemuda kemarin saya bertanya, siapa yang bekerja? Angkat tangan, beberapa angkat tangan. Siapa yang masih kuliah dan sebagainya? Saya bertanya, apa tujuanmu bekerja? Memuliakan Allah. Wah, ini kata-kata yang klise, tapi saya dulu juga ditanya seperti itu ya pasti ya. Apa cita-citamu seperti ini? Lalu dengan cita-citamu kamu apa? Memuliakan Allah. Wah, itu kan umum banget ya. Tetapi memang pada akhirnya apa yang kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan itu akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Siapa Bapa tadi? Pengusaha, pengelola tadi loh ya. Pengelola kebun anggur tadi. Kalau kebun anggurnya itu berbuah banyak, orang yang di luar sana akan melihat siapa sih yang milik itu ya? Siapa sih yang punya? Siapa sih yang ngelola? Siapa sih yang ngurus? Siapa sih yang menyirami? Siapa sih yang memotong? Siapa sih yang membersihkan? Dari rasa, dari pandangan akan menunjuk kepada pengusaha itu yang dielu-elukan, yang dimuliakan. Jadi ketika Anda tinggal di dalam Dia, menuruti perintahnya, saling mengasihi, niscaya sudah bukan pilihan lagi. Tinggal dengan menuruti perintahnya, menghasilkan buah dengan cara mengasihi satu dengan yang lain, maka niscaya sudah pasti Anda akan dilihat dari luar oleh orang-orang di luar sana sebagai murid-muridnya juga ya. Di dalam ayat yang ke-8 bagian terakhir, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oh itu toh, yang saling mengasihi itu tuh muridnya Tuhan toh ya. Oh Yesus yang gak kelihatan bagi mereka, kelihatan dari murid-muridnya yang saling mengasihi. Oh rukun ya, oh saling mengasihi, oh saling memperhatikan, saling membantu, saling sharing. Mereka yang di luar sana akan berkata, oh kayak gitu tuh orang Kristen. Bukan orang Kristennya sebenarnya, dalam hatinya mereka akan melihat siapa yang Anda dan saya sembah. Sekali lagi, Bapa yang dimuliakan, bukan kita, Bapa yang dimuliakan. Jadi Anda bekerja, Anda berkuliah dan lain sebagainya, bagaimana Pak saya bisa memuliakan Allah? Nah tadi kan tujuannya kalau ditanya, apa tujuanmu kerja? Memuliakan Allah. Bagaimana kamu memuliakan Allah? Berbuahlah dan jadilah murid. Jadi berbuah dalam Tuhan itu menandakan saudara adalah murid. Berbuah di dalam Tuhan menandakan adalah murid. Dijelaskan di ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta dalam kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita ditakdirkan untuk berbuah. Dari sanalah kita tahu bahwa aku yang telah memilih kamu. Takdir kita ditetapkan. Jelas berbuah. Orang-orang yang sudah dibersihkan oleh firman adalah berbuah. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Murid-murid telah ditetapkan untuk menghasilkan buah. Semua yang hidup, semua yang organisme, benda yang hidup akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekali lagi kembali kepada Bapak Neil Cole dalam bukunya yang menuliskan bahwa
Semua yang hidup pasti bertumbuh dan berbuah. Dia menggambarkan kalau punya anak masih bayi, enggak usah dikasih itu. Yuk cepat besar ya, anakku yang paling ganteng, anakku yang paling cantik, ayo cepat gede ya, cepat gede. Nanti gede sendiri, enggak usah diomongin gitu. Intinya kira-kira begitu. Kalau dia sehat, bayi itu sehat, dia akan bertumbuh. Semua yang hidup, semua organisme pasti bertumbuh. Tanaman juga ya, kita tanam, kemudian baru tumbuh, kecil, cepat gede ya, cepat tumbuh ya, cepat berbuah. Asal saja kita memperhatikan lingkungan, di mana ia tumbuh, di mana dia sehat, pasti berbuah. Kecuali pohon mangga saya. 2 tahun kami menanam di masa sebelum pandemi sampai sekarang, pohon mangga di depan pastori belum pernah berbuah. Pokok yang sama diambil oleh jemaat saya, sudah berbuah. Berarti ada yang keliru di saya, ya di pastori. Kemungkinan tanahnya, kemungkinan cara perawatannya, saya cuma nyiram-nyiram aja sih ya. Ada perbuatan lain yang saya lakukan, tetapi itu mungkin tidak mencukupi itu. Semua yang hidup pasti berbuah. Kalau enggak, ada 2 kemungkinan. 1, dari dalam. Mungkin kita menyebutnya ada kecacatan, ada kelainan genetik, itu di luar kemampuan kita ya, kalau sudah seperti itu kan sudah di luar kemampuan kita, kalau dari dalam. Tetapi kalau dari luar, misalnya untuk tumbuhan, cuaca, pemupukan, penyiraman, tanah, dan lain sebagainya, itu akan dapat mempengaruhi pertumbuhan, dan juga bagaimana ia berbuah. Intinya begini, setiap yang hidup pasti bertumbuh dan berbuah adalah ketika kita memperhatikan apa yang di luar, yang ada di environment kita, di sekitar kita, apa yang ada di lingkungan di luar kita, yang memungkinkan untuk kita berbuah. Kalau semuanya baik, ya tanahnya subur, ya, dengan firman Tuhan dikemburkan, ya disirami, nggak cuma seminggu sekali dengar firman, tapi setiap hari dengar firman, diberi pupuk oleh gembalanya, pasti itu berbuah, pasti itu bertumbuh. Tapi kalau didiamkan saja, nggak ditambahi pupuk, nggak ditambahi penguat dan lain sebagainya, ya mungkin tidak akan berbuah. Satu rahasia untuk pohon mangga saya yang tidak berbuah tadi, kata terakhir dari teman, harus ada pupuk khusus buah Pak. Nanti saya coba pulang dari sini. Kalau enggak, saya tunggu sebulan, 2 bulan, enggak, potong, ya, potong, bersihkan, ganti pohon yang lain. Nah, maksudnya adalah setiap yang hidup pasti berbuah. Tinggal yang kita di luar kemampuan kita tadi apa? Kelainan dari dalam, entah itu cacat, genetik dan sebagainya, itu di luar kemampuan kita, tetapi kita mengusahakan. Gereja memfasilitasi, gembala sidang mengontrol supaya firman diberikan, pupuk yang menggemburkan diberikan, penyiraman, pemeliharaan. Karena kalau sudah seperti itu, pasti berbuah, nggak usah ditunggu, ayo cepat ya, bulan depan sekian senti ya, sekian, pasti akan berbuah. Nasibmu, takdirmu adalah untuk berbuah, karena engkau murid Yesus, engkau sudah dibersihkannya. Sekarang ketika kita sudah tinggal, abide di dalam Dia, mari kita menghasilkan buah. Ini suatu penjangkauan, ini suatu pemuritan. Kita dapat memenangkan jiwa, kita dapat berbagi, kita dapat menolong sesama. Itu adalah penerapan-penerapan yang sangat mungkin dilakukan di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita, bukan hanya gembala sidang ya, tugas kita sekalian, semua pelayan, memastikan segala sesuatu yang membuat kita bertumbuh, jalan. Segala sesuatu yang membuat kita berbuah, disiapkan dan diberikan. Firman Tuhan dalam berbagai gaya dan bentuk pasti tersampaikan. Maksud saya apa? Gembala sidang punya style macam-macam. Pengkhotbah punya gayanya macam-macam. Tapi firman pasti yang menjadi pemberitaannya. Mau caranya bagaimana, mau penyampaiannya seperti apa, pasti komitmen dari seorang gembala sidang adalah menyampaikan firman. Karena dari situlah kita dibersihkan, dimungkinkan untuk, jadi kalau firman Tuhan disampaikan,
membersihkan kita. Kamu bersih oleh firman yang kusampaikan. Jadi dengan firman itu kita dibersihkan. Kalau firman datang, Anda dengar, Anda resapi, jangan patah semangat ya. Tidak jarang orang Kristen ketika mendengar firman Tuhan menjadi patah semangat. Mungkin menyinggung saya, mungkin membuat saya apa? Menjadi patah arang. Ada firman disampaikan, siapapun pengkhotbahnya, jangan menjadi patah semangat ketika firman engkau dengar. Karena kadang itu akan mengajar kamu, kadang mungkin akan tunjukkan kesalahanmu. Ini loh, kamu salah. Kalau kayak gitu kadang-kadang kan orang nggak suka ya ditunjuk seperti ini ya. Tetapi firman kan cuma nunjuk. Firman memperbaiki kelakuan. Lalu kemudian kita dididik dalam kebenaran. Itu memungkinkan kita semua berbuah. Sekali lagi, jangan patah semangat ketika firman disampaikan, siapapun pengkhotbahnya, saya yakin kalau itu kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, firman itu yang akan memungkinkan Anda berbuah. Karena itu selamat berbuah, selamat untuk menjadi Gereja Baptis Indonesia Palembang, yang menunjukkan kalau engkau berbuah, kamu adalah murid-muridku. Kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita rindu semuanya menjadi murid. Saya yakin visi dari Gereja Baptis Indonesia Palembang pun, walaupun saya tidak bisa langsung membaca di sini, pasti mendorong kita semuanya jadi murid. Kalau sudah percaya Yesus terus mau ngapain lagi kalau nggak jadi murid? Walaupun saya tidak bisa melihat visi GPI Palembang secara langsung. Nah saya bisa lihat, saya aja masuk nggak bisa parkir gara-gara pada ikut sekolah minggu semua. Luar biasa. Semuanya ikut, kemarin sekolah minggu Amanat Agung ya, yang menolong kita untuk jadi murid yang sesungguhnya. Nah kalau sudah percaya Yesus, dibaptis jadi anggota di sini, kalau nggak mau bertekad menjadi murid, bertekad untuk berbuah, lah untuk apa? Takdirmu kan bukan dipotong, takdirmu kan dibersihkan tadi oleh firman. Nah mari kita memastikan kondisi rohani kita, environment yang di sekitar kita, semuanya mendorong Anda berbuah. Pembelajaran firman, pembelajaran melalui KPW, sekolah minggu, firman yang disampaikan oleh hambanya, ayo kita pastikan semuanya itu masuk. Di dalam doa, yakinlah, semuanya akan menghasilkan buah. Amin. Semuanya siap berbuah? Semuanya siap berbuah? Nah, buah macam apa? Kembali lagi nih, sebelum saya tutup saya harus meyakinkan, buah macam apa? Guru sekolah minggu, ada guru sekolah minggu di sini? Pak Artinus pasti guru sekolah minggu. Pak Artinus akan menghasilkan guru sekolah minggu berikutnya. Pak Pendeta, pasti menghasilkan pendeta, sudah terbukti soalnya, sudah terbukti. Jadi, tapi pasti nggak mau berhenti ya, kamu berbuah terus kan, pasti. Bagaimana jemaat Tuhan? Jemaat akan menghasilkan, tapi pasti nggak puas. Saya melihat semuanya pelayanan itu, saya melihat semuanya, ada yang bermain musik, ada yang menerima tamu, ada yang di multimedia, dan belum lagi yang nggak terlihat pada saat ini oleh mata saya. Semuanya melayani. Hasilkanlah buah yang sesuai seperti itu. Maka, ya selesai. Bapamu dipermuliakan. Bapamu akan dipermuliakan. Dengan kamu menghasilkan buah yang sesuai dengan. Mari kita berdoa. Ambillah kesempatan untuk suatu firman Tuhan yang sungguh sederhana ini, sebab Yesus dengan jelas mengatakan, siapakah engkau? Hai ranting, engkau adalah murid-murid yang bukan untuk dipotong, takdirmu adalah dibersihkan, dan pasti kamu menjadi bertumbuh dan berbuah. Engkau sehat oleh karena firman, engkau sudah bersih karena firman yang kamu dengar, melalui sekolah minggu, KPW, kebaktian, maupun firman Tuhan yang di-sharingkan oleh hambanya tiap-tiap hari, melalui renungan harian atau apapun itu. Jangan menjadi lemah saudaraku. Sebab engkau sudah dibersihkan itu artinya engkau pasti bisa berbuah. Jangan beralasan. Gak mampu, gak bisa, sibuk, gak ada waktu. Apapun itu jika engkau dikelilingi dengan yang sehat, dipastikan untuk kesehatanmu, semua yang hidup pasti berbuah. Siapkanmu, hatimu, mentalmu, pengertianmu. Sudah waktunya bagi Anda
bukan saja berbuah, karena saya melihat gereja ini sudah berbuah. Tetapi gereja ini bisa berbuah lagi lebih lebat, lebih nyenengke mata orang yang melihat. Lebih memuliakan Bapa yang di surga ketika orang lain melihat. Yaitu dengan cara kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan demikian, nama Allah Bapa akan terlihat, bahkan sebelum setiap orang keluar dari ruangan ini, mereka sudah dapat melihat siapakah orang-orang yang berkumpul di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa, setiap kami rindu untuk berbuah, karena Engkau sudah membersihkan, Engkau paling mengerti kami Tuhan, Engkau paling memahami kami. Izinkan kami untuk terus tinggal di dalam kasih-Mu. Itulah perintah-Mu. Kami mau menjadi murid-Mu, karena memang murid ditakdirkan untuk berbuah, menghasilkan buah-buah. Melalui diri kami rindu. Nama Bapa kami, pengusaha anggur itu, dimuliakan. Tentu setiap kita semuanya rindu untuk itu, bukan? Bapa di surga, saatnya hamba-Mu mendoakan setiap kami, setiap pribadi yang hadir dan mendengarkan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Engkau paling mengenal Gereja Baptis Indonesia Palembang. Hamba-Mu sendiri dapat melihat bahwa Engkau sedang menunjukkan produksi besar-besaran melalui gereja ini. Engkau sudah memulai jauh sebelumnya, sebelum hamba-Mu berdiri di tempat ini. Engkau menggunakan hamba-hamba Tuhan yang melayani, setiap pelayan-pelayan Tuhan, para leader, setiap jemaat Tuhan, dengan kerinduan untuk makin berbuah. Bukan saja berbuah yang indah, tetapi makin lebat, makin menyenangkan hati-Mu, dan juga menyukakan sesama yang melihatnya. Dengan demikian, melalui Gereja Baptis Indonesia Palembang, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba memohonkan berkat-Mu bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini, sehingga mereka akan menghasilkan buah dan pohon-pohon berikutnya. Demikian juga setiap jemaat Tuhan, tidak berhenti hanya menjadi jemaat, tetapi untuk apa? Kami adalah menjadi murid-Mu, itulah yang menjadi yang penting dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami siap berbuah, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat berbuah. Saya pasti akan senang untuk dapat melihat semuanya itu tampil melalui pembicaraan, melalui kesaksian, melalui apapun itu. Saya mendengar dari jauh akan senang, ikut senang sendiri. Ada suatu perasaan dalam diri saya. Puji nama Tuhan. Kami, promosi sedikit pendeta, kami dari Departemen Pekabaran Injil siap untuk bekerja sama dengan gereja-gereja. Puji Tuhan saat ini dipercaya untuk menjadi Ketua Departemen Pengabaran Injil di Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Mari, mulai dari gereja ini, bergandengan tangan. Firman Tuhan disampaikan melalui murid-murid Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan kepada hambanya yang akan melaksanakan upacara berikutnya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, yang menguatkan kita, yang menjadi berkat bagi kita semua, dan semuanya untuk kemuliaan dan hormat Tuhan. Pada saat ini kita akan menyaksikan kembali untuk persiapan pujian istimewa. Oke. Mari Bapak Ibu semua, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, pujian tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi padamu. Telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu, kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku, Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diberkati hari ini melalui firman Tuhan ya. Tinggal kita mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk terus berbuah, menjangkau banyak jiwa, menunjukkan kasih kepada sesama. Kita akan mendukung di dalam doa untuk penyerahan anak saat ini, dan setelah ini nanti diteruskan untuk laporan. Bapak Ibu akan melihat laporan ataupun menyaksikan hasil daripada retreat PKRB, dan kalau nanti misalnya siap laporan dari retreat PKMB kemarin boleh ditayangkan juga atau boleh melaporkan pembinanya. Kalau belum siap untuk PKMB-nya mungkin minggu depan. Nah, untuk pujian istimewa mungkin belum siap hari ini Pak Rolin? Belum ya, nanti minggu depan karena ini ada teknik yang teknisnya tadi berkenaan dengan soundnya ya. Mungkin perlu persiapan lebih awal supaya minggu depan bisa lebih lancar. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memanggil pasangan Bapak Daniel Simanjuntak sama Ibu Putri Oktaria yang akan menyerahkan anaknya yang bernama Esra Erlan Luhut Simanjuntak. Silahkan maju ke depan. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan bersama-sama. Ya. Sebelumnya saya akan membacakan landasan kebenaran firman Allah, mengapa anak ini diserahkan. Ya. Gereja Baptis Indonesia tidak membaptiskan bayi atau anak kecil. Sebagaimana teladan Tuhan Yesus, bahwa orang-orang yang dibaptis adalah orang-orang yang sudah percaya. Ya. Dan Yesus memberikan teladan pembaptisan itu. Nah, orang-orang yang sudah mengaku percaya Yesus dengan minimal usia 12 tahun ke atas, atau 13 tahun ke atas yang sudah bisa mengambil sebuah keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat baru dibaptis. Kalau anak kecil belum bisa menyatakan diri, percaya belum bisa, karena siapa yang percaya dan dibaptiskan diselamatkan. Kemudian sekalipun anak bayi ataupun anak kecil belum tidak dibaptiskan, namun Gereja Baptis memberikan kesempatan sebagaimana kebenaran firman Allah bahwa anak kecil bisa diserahkan kepada Tuhan melalui doa
diberkati di gereja. Ya. Dan landasan Alkitabnya sangat jelas bahwa ketika Tuhan Yesus waktu itu masih bayi, dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Allah. Saya bacakan satu ayat saja, Lukas 2 ayat 22 berbunyi demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, kemudian ada beberapa ayat yang lain yang berbunyi bahwa ataupun mengatakan banyak anak-anak kecil juga dibawa oleh ibunya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memberkati mereka sekalian. Itu bisa dilihat dari Matius 19, 13, 15, Markus 10, 13, 16, Lukas 18, 15, 17, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam Lukas 18 ayat 16 berbunyi demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Anak-anak diserahkan kepada Tuhan dengan batas umur 12 tahun. Hal ini didasarkan atas umur Tuhan Yesus sebagai anak. Inilah juga permulaan umur setiap orang yang mau dibaptis. Boleh 12 tahun ke atas. Lalu tujuan penyerahan bagi orang tua, tolong diperhatikan. Ya, bagi orang tua di mana orang tua adalah mengikat sebuah janji dengan Tuhan. Bahwa mereka akan mengasihi anak-anaknya dan mendidik mereka dalam ajaran firman Tuhan. Sebagaimana Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dari pihak Allah tentunya anak-anak ini akan menjadi milik Allah. Anaknya Ibu Dora dan Pak Daniel akan menjadi anak Allah. Dan tentunya Tuhan pasti akan memelihara anak ini sepanjang masa. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati terus. Silakan maju ke depan, ke atas sini saja, tidak apa-apa. Dan tolong dibacakan janji. Ya. Janji penyerahan anak ini dari sini. Janji penyerahan anak. Dalam pimpinan Roh Kudus dan dengan keyakinan akan kasih karunia Tuhan Yesus kepada anak kami yang bernama Ezra Erlan Luhut Simanjuntak, lahir di Palembang 16 September 2020. Maka pada hari ini di hadapan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang menyerahkan anak kami kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kami berjanji bahwa 1. Kami akan membimbing anak kami di dalam iman kepada Tuhan Yesus. 2. Kami akan mendidik anak kami di dalam kebenaran Alkitab. 3. Kami akan menyerahkan kehidupan anak kami selanjutnya kepada pemeliharaan Allah Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus yang membimbing, yang memberkati, dan yang memakainya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mohon kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan ya, mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan berdoa untuk anak kami. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini, hamba-Mu berdoa untuk pasangan Bapak Daniel dan Ibu Putri Oktaria, yang menyerahkan anaknya Ezra Erlan Luhut Simanjuntak ke dalam tangan Tuhan. Pada kesempatan kali ini hamba-Mu mendoakan dan memohonkan berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Biarlah Engkau mencurahkan berkat-Mu, memberikan hikmat bagi anak ini untuk terus bertumbuh di dalam pertumbuhan yang berkenan di hati Tuhan. Baik secara jasmani maupun rohani Engkau akan melimpahkan berkat-Nya. Mohon perlindungan dan penyertaan-Mu untuk menjadi anak yang tetap sehat, cerdas, berkenan di hati Tuhan, dan menyenangkan, membahagiakan kedua orang tuanya. Begitu juga kami berdoa untuk kedua orang tuanya sebagaimana janji akan terus mendidik dan membawa anak ini di hadapan Tuhan untuk boleh dibesarkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, mendidik, mengajar, menuntun sesuai dengan firman Allah. Terpujilah nama-Mu Allah, curahkan berkat surgawi bagi mereka dalam keluarga ini, khususnya bagi anak yang diserahkan pagi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus,
Hamba-Mu memohonkan berkat dan menyerahkan ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan melihat atau mendengarkan serta menyaksikan laporan dari pembina atau ketua Persekutuan Remaja Baptis Indonesia di dalam melaporkan hasil retreat mereka. Dan waktunya saya persilahkan. Apakah mau maju ke depan yang akan melaporkan atau melalui LCD? LCD. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni. Diciptakan Tuhan dengan tujuan yang istimewa, sekalipun mungkin ada beberapa kelemahan seperti orang-orang yang memiliki daya juang. Anda berharga, Anda berguna dan Anda dicintai Tuhan, sebab Tuhan yang mengatakan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni. Luar biasa. Bagus, seru. Luar biasa. Bang Lama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini.
Nolak 2 orang, yang masih ragu-ragu 3. Nah, saya senang sekali karena anak-anak remaja ini bisa memberitakan Injil, lalu mereka memberitakan Injil, lalu menerima. Tadi di kelas saya, kelas baptisan, saya tanya, kamu memberitakan Injil berapa orang waktu di sana? 2 Pak, ada yang menolak, ada yang menerima semua. Nah terus bagaimana, kamu follow up enggak? Belum Pak, nah follow up. Minta nomor handphonenya, sering dikontak, halo bagaimana, suasana retreat masih seger? Yuk kita berdoa. Terus didampingi. Saya mohon nanti pembina remaja, tolong itu nanti bisa di follow up, orang-orang yang sudah dimenangkan bisa di sharing, diajak sharing, dimasukkan WA group, lalu terus ditolong. Ya, kita doakan Bapak Ibu, kita percaya bahwa mereka akan menjadi embrio untuk memberikan semangat kita, sebagaimana Pendeta Krisna tadi sampaikan, gereja kita pasti akan bertumbuh luar biasa. Dan setelah nanti doa berkat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan meneruskan RUG, ya, rapat urusan gereja. Jadi anggota Jemaat Gereja Baptis Indonesia yang mengasihi Tuhan akan tinggal di tempat ini dan yang ada kepentingan mendesak yang izin Pak Pendeta boleh untuk meninggalkan, asal mendesak dan izin Pak Pendeta. Sekali lagi saya ulangi, anggota Jemaat Gereja Baptis Indonesia yang mengasihi Tuhan akan tinggal di tempat ini untuk bersama-sama kita musyawarah sebentar, kemudian kita akan selesai. Yang punya kepentingan mendesak, yang izin Pak Pendeta, silakan untuk boleh izin tidak mengikuti rapat. Karena beberapa hari yang lalu sudah ada yang izin. Ya, baik, kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri dalam doa berkat. Jelas, saya berharap jelas keterangan Pak Pendeta ini. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terpujilah namamu Bapa, Engkau yang layak menerima pujian, pengagungan dan hormat kami. Kami telah selesai melakukan ibadah pagi ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, firman sudah kami dengarkan. Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami, untuk kami boleh menerapkan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh berbuah melalui kelompok-kelompok kecil sekolah minggu Amanat Agung. Kami boleh menjangkau, kami boleh memberitakan, kami boleh mengajar, memuridkan, serta melayani bersama. Kami ingin tetap menyatu di dalam Engkau Yesus. Dan bukti kesatuan kami akan mentaati firman-Mu dan berbuah di dalam kasih. Sehingga ketika orang melihat kelompok-kelompok kecil dan kami jemaat gereja ini akan tersenyum melihat kami karena mereka terberkati oleh buah yang kami keluarkan. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Krisna, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, Kau pakai terus secara luar biasa. Dalam pelayanannya khususnya sebagai ketua Departemen PI Gabungan Gereja Baptis Indonesia untuk terus memberikan semangat kepada gereja-gereja bersaksi dan memberitakan Injil untuk hormat kemuliaan Bapa. Terima kasih untuk sidang jemaat yang setia. Terima kasih juga untuk pengabdian mereka yang telah jujur dan mengembalikan persepuluhan bagi Tuhan. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, dan yang setia memberikan persembahan ucapan syukur dan persembahan khusus setiap minggu, baik yang langsung maupun secara ditransfer. Kami percaya bahwa hati mereka adalah hati yang taat kepada Engkau, dan kami tahu seberapapun rupiah yang mereka persembahkan dengan tulus, Allah berjanji untuk memberkati mereka. Begitu juga hari ini Tuhan memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Berkati anak-anak muda dan remaja kami yang telah menyelesaikan retreat mereka. Bapa, biarlah kebangunan rohani terjadi. Biarlah semangat pemberitaan firman bagi mereka di masyarakat, di lapangan, di sekolah, di pekerjaan, di kampus-kampus akan terjadi. Sehingga banyak orang mengenal, percaya kepada Engkau. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka akan terus diberkati. Begitu juga kami berdoa Bapa untuk sidang jemaat-Mu. Jika ada yang sakit,
Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan mereka. Jika ada yang lemah, kuatkan mereka. Jika ada yang bimbang, teguhkan hati mereka. Karena ketika mereka menghadap dan datang kepadamu, Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan bagi setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Terima kasih Bapak. Jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing, Engkau juga akan memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, bagi sekalian kita yang diberkati, kita katakan amin. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencana. Ya Abba, ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti Mukir Musyawarah Urusan Gereja. Tuhan memberkati.